Hidup keagamaan opo tegese? Menurut ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hidup keagamaan yang baik itu adalah mematuhi peraturan secara buta. Pokoknya mengikuti peraturan. Peraturan ini ikuti. Itu yang dikatakan baik dan suci. Jadi mereka ini adalah kesucian dilihat dari segi lahiriah. Ke gereja tiap hari, berdoa tiap jam, tapi tidak merubah hatinya. Tetapi bagi mereka, Anda seperti itu adalah Anda suci. Lahiriahnya, ya, bukan dalamnya. Hati orang siapa tahu. Lalu, menurut Yesus, karena Yesus datang ke tengah dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Menggenapinya berarti memberikan makna, memaknai aturan-aturan yang ada. Kalau saya ke gereja terus, berdoa terus, baik. Tapi apa maknanya? Maknanya bahwa tadi dikatakan, ketika aku berdoa mau misa, tapi aku ingat saudaraku yang menyakiti aku, pulang dulu, berdamai dulu. Tidak ada gunanya Anda teruskan ikut misa, tapi hatinya tidak berdamai. Ini kata Yesus. Ini kata Yesus, bukan kata Romo Cuk. Maka inilah yang kita buat, mengoyakkan hati. Maka bertobat dan sejati berarti membersihkan sebab atau akar dosa. Maka kalau hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, Yesus mengatakan apa akar membunuh? Akar membunuh adalah karena amarah yang berkobar-kobar dan dibiarkan dan jadi orang mau membunuh. Maka kata Yesus, yang marah pun hendaknya sudah dihukum. Maka kita punya amarah. Kalau amarah spontan tidak apa-apa. Tapi amarah yang lalu kita hidupi, kita kobar-kobarkan, dan akhirnya kita sungguh mau membunuh. Orang yang marah pun sudah harus dihukum. Inilah menurut Yesus. Jadi Yesus menggenapi, memaknai hukum Taurat tanpa menghilangkan setitik pun. Maka ketika Yesus mengatakan ini, marah pun harus dihukum, maka sebetulnya yang paling dasar di sini adalah kekerasan hati. Ini perlu dilunakkan, kekerasan hati ini. Maka dikatakan berdamai dulu. Kalau mau ibadat, mau doa, mau pertemuan, pendalaman, dan sebagainya, berdamai dulu. Jangan berdamai itu berarti gini, memang satu oke, yang satu salah, yang satu harus minta maaf. Tetapi bagi Yesus bukan hanya itu. Menurut Yesus ditambahkan lagi, berdamai berarti saya harus bisa menerima orang lain apa adanya dan menghormati mereka dalam hidupnya memilih apa. Ini berdamai dan kita menerima. Maka perbedaan, di tengah-tengah perbedaan tetap ada kedamaian. Inilah bagaimana kita diajak untuk menerima orang lain berbeda pandangan, tetapi aku menghormati dia, dia menghormati aku. Ini damai. Bukan harus kowe melu aku melu pikiranmu. Itu bukan berdamai. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perikopa sore ini. Oleh sebab itu, kalau ini terjadi, perdamaian dan persaudaraan seperti ini, maka keluarga atau komunitas akan harmonis. Segala gerak pastoralnya akan efektif dan akan muncul kreativitas di tengah-tengah kelompok yang seperti itu. Kalau enggak, terbelenggu oleh kekerasan hati dan rasa-rasa yang masih belum berdamai. Walaupun nyenuk di ruang adorasi, burung karuan atine iso mantep-manter. Sepengerti di ruang adorasi manter 1 jam, luar biasa. Tapi pikirannya dan hatinya adalah traveling kemana-mana. Secara fisik memang tidak ngantuk. Ada juga yang ngantuk, ya toh, baru 5 menit. Tetapi yang penting adalah pikiran dan hati kita
tidak traveling kemana-mana. Ketika kita memandang Yesus yang bertahta di dalam monstran, contohnya, maka marilah kita wujudkan ini semua. Kita mohon Tuhan, Tuhan kami lemah memang. Berilah kekuatan dan kami akan berusaha. Dan Tuhan memberkati. Amin.